Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada tim monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang di Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bagi yang belum mengenal saya, kebetulan saya baru 6 bulan di sini jadi lurah. Nama saya Rahmat Mulyadi. Sebelumnya saya bertugas di Kelurahan Duren 3, Pancoran. Di sini ada wakil lurah dari Kelurahan Manggarai Selatan, Bapak Ismail, beserta beberapa jajaran, termasuk juga dari KJK dan tim KJK, juga pemanfaat dana yang bisa kami hadirkan. Sebenarnya kalau menurut saya ISIS itu sah-sah aja, karena ISIS itu kan singkatan dari istri salehah idaman suami. Jadi nggak apa-apa, dia benar ya. Jangan diperangi kalau ISIS yang bertolak belakang dengan ajaran agama, ya boleh kita perangi. Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam kesempatan ini hanya beberapa yang bisa kami berikan untuk pemanfaat dana saja barangkali yang hadir. Namun perlu kami laporkan di sini bahwa pada prinsipnya untuk masyarakat miskin dalam kita mentransfer atau menyalurkan dana atau beras raskin, alhamdulillah di Kelurahan Manggarai Selatan bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar. Ini kami belum ada tunggakan apapun untuk pengelolaan raskin yang ada di Kelurahan Manggarai Selatan. Hanya saja memang kami di sini untuk wilayah Manggarai Selatan itu luasnya hanya 51,4 hektar, tapi berpenduduk kurang lebih 27.864 jiwa. Nah, ini kepadatan penduduk yang hampir kurang lebih 600.000 jiwa per kilometer menjadi catatan sendiri buat kami. Karena kalau ibu-ibu, bapak-bapak tim jalan ke lapangan, ke wilayah itu masih ditemukan ada rumah ukuran 2x3 meter. Terakhir kami bedah rumah kemarin baru saja selesai itu di RW 08, dapat bantuan dana dari Basis, itu rumahnya sudah hampir rubuh. Nah itu kita baru aja selesai, itu ukuran berapa Pak? Tingginya angka kerawanan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu catat itu mungkin kita kerawanan nomor 2. Pencetusnya itu adalah kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial. Kami coba pencetus kecemburuan sosial ini kami teliti lagi. Kami dalami lagi, cemburu sosial di mana?
oh ternyata angka penganggurannya tinggi. Begitu angka penganggurannya tinggi, kami kerjasama dengan BLK, kami kerjasama dengan Disnaker Trans menyediakan pelatihan-pelatihan. Sekarang ini yang sedang kami tunggu adalah pelatihan LAS dan juga magang ke Jepang. Sudah kami lontarkan kurang lebih 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang daftar. Jadi saya bingung sendiri gitu. Mau cara apa lagi kita menganalisanya kemudian memfasilitasinya. Gitu. Nah, faktor pencetusian keempat dalam tawuran itu, ini adalah hal yang menurut saya unik. Uniknya apa? Jam 3 pagi terjadi tawuran. Kami kejar, kami bisa, kemudian kami tangkap. Memang sudah apa yang sekarang sedang tren dan kita berupaya untuk kita berantas. Ya. Alhamdulillah untuk Kelurahan Manggarai Selatan, ya, khususnya umumnya Kecamatan Tebet barangkali, KJK, ya, itu yang berjalan hanya di Manggarai Selatan, ya. Hanya yang berjalan hanya di Kelurahan Manggarai Selatan. Nah, ada baru ya, nah, tapi ada tersyok-syok ya. Kalau kita alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Nah ini beliau ini adalah Pak Ibnu, kemudian Pak Chandra ini mantan Dekel, dulu yang mengelola dana PPMK, kemudian berubah menjadi KJK, beliau lepaskan Dekelnya, kemudian beliau konsen di KJK sekarang, tidak lagi di LMK. Nah LMK sendiri kami sudah peralihan, kemarin kami sudah mengadakan permajaan, ya. Ini alhamdulillah, ini ada buntin nih LMK baru tapi belum dilantik dari RW 3, ya. LMK baru tapi belum dilantik dari RW 3. Itu dari 10 RW yang ada, 128 RT Manggarai Selatan ini, ya, dan 10 LMK itu 10 LMK hanya satu yang lama, itu RW 8 aja, Pak Darto. Sisanya yang lain baru. Nah, buntin ini baru. Nah, hadir juga di sini untuk pemberantasan kemiskinan juga kita tidak lepas dari peran serta ibu-ibu. Peran serta ibu-ibu terus terang menjadi ujung tombak kegiatan wanita di kelurahan itu adalah PKK. Ya, nanti ibu-ibu, bapak-bapak tim bisa nanti konsultasi apa yang sudah dilakukan kepada PKK kita. Nah ini ada sekretarisnya, ada Ibu Bambang, nah, ada sekretaris PKK. Dan juga di sini juga ada kemarin kita melaksanakan kegiatan kelurahan produktif. Jadi produk unggulan kami ini kita coba kita kembangkan. Ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tim sering buka YouTube, dilihat Kelurahan Manggarai Selatan itu ada produk olahan jamu gendong. Jadi jamu gendong ini memang sengaja kita bina. Jamu gendong namanya jamu gendong kelompoknya namanya Sumber Waras, ada di RW 8. Ya, kemarin kita baru selesai mengadakan pelatihan di sini yang ingin kita kembangkan. Di sini juga ada potensi lain, yaitu adalah seni kerajinan handicraft. Nah, ini di bawah pimpinan Ibu Dewi, ada di RW 3. Nah, di sini juga ada dari pemanfaat atau pengelolaan bank sampah. Nah, itu ada Ibu Sony. Nah, termasuk kalau Ibu Sony ini multifungsi, multiguna. Jadi Satsena, Satuan Serbaguna. Mau tanya Pak Ut sama beliau silakan. Orang miskin di Jakarta bayar itu 600.000 sampai 1,5 juta. Ini sangat disukai oleh turis asal Jepang maupun Amerika. Ya,
ada kampung-kampungnya sendiri di sini. Kalau daerahnya yang padat penduduk ya termasuk Manggarai Selatan, jadi lokasi kunjungan tur. Nah, turis-turis itu pada datang untuk melihat, mudah-mudahan nggak melihat tawuran ya. Gitu. Nah ini barangkali dari sisi positif maupun sisi negatifnya ada semua ya. Dan ini juga cukup memprihatinkan kita semua bahwa inilah Jakarta kita, Jakarta yang semakin katanya Jakarta baru ya, kita pengen Jakarta baru ini memang harus lebih maju Jakarta yang kemarin. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Untuk itu nanti barangkali ada tanya jawab, kami persilakan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di Kelurahan Manggarai Selatan, selamat melaksanakan tugas, selamat melaksanakan evaluasi. Kami dengan berbangga hati dan bersenang hati menerima bapak-bapak ibu tim monitoring sekalian yang ada di kelurahan. Mudah-mudahan dengan adanya tim evaluasi ini dapat memberikan kami wawasan lebih banyak, lebih luas ya, supaya juga pelajaran secara pribadi kepada saya, supaya dalam pengambilan keputusan untuk melayani masyarakat bisa lebih efektif dan lebih amanah lagi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Saya cukupkan sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan monitoring program penanggulangan kemiskinan. Perlu diketahui bahwasanya penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, bersinergi dengan dunia usaha, masyarakat, dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin, dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat yang akan kita upayakan. Ada upaya-upaya tersebut yang terdasarkan antara lain berupa beberapa program yang telah dilaksanakan oleh semua pihak, baik dari pemerintah, swasta, maupun mungkin yang diupayakan juga oleh masyarakat itu sendiri. Tugas kita selaku tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yaitu salah satunya mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program melalui pemantauan program. Hasil dari pemantauan ini selanjutnya akan kita laporkan ke Bapak Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yaitu Bapak Wakil Gubernur kita, Bapak Basuki Cahayapurnama, di mana nanti setelah kita lihat dari masukan Bapak Ibu sekalian akan kita laporkan kira-kira ada masalah atau tidak. Jika ada masalah, nanti sebaiknya program itu ke depan seperti apa akan kita bahas bersama tim yang lain di level provinsi. Untuk monitoring kali ini, kalau biasanya kita mungkin ke tim istilahnya seperti Pak Lurah dan jajarannya maupun SKPD, namun kali ini kita ingin mendengarkan langsung testimoni dari pemanfaat, dan juga oleh pengurus kelompok-kelompok yang ada seperti KJK, backup dari pemanfaat tersebut dan seterusnya. Ada pun yang akan kita lihat, sebetulnya kita ada 4 klaster atau program. Pertama, program penanggulangan sosial, program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Ini diantaranya seperti program Raskin, bantuan siswa miskin ataupun KJP, KJK, KJS, PKH, PMTASI, Posyandu, dan KB gratis. Ini kita sebenarnya ingin menghadirkan 2, tapi kalau tidak ada mungkin nggak masalah karena terlanjur ya Pak ya, mohon maaf. Dan yang kedua, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, itu diantaranya seperti BPMK, PMK perkotaan, ada juga BPM pariwisata, tapi mungkin di sini tidak ada karena yang ada hanya di Pulau Seribu. Bebenah kampung tadi ada juga di sini saya lihat, ataupun kampung deret, pemberdayaan rumah susun, pengelolaan sampah atau daur ulang, program PKK, dan kubur untuk tahap rintisan pembentukan awal. Di klaster 3 yaitu atau kelompok 3, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi menengah dan kecil, diantaranya KJK PMK, kelompok-kelompok ekonomi dari binaan masing-masing SKPD seperti Nakertrans, Kampung Kelurahan Produktif, terus ada juga Kuber, ada juga mungkin PPKS, P2K ataupun kelompok-kelompok lainnya yang dibina oleh Dinas Pertanian bisa juga masuk di sini.
Dan yang terakhir, kelompok pendukung itu kita ingin melihat seberapa jauh pemanfaatan PLK yang telah dilakukan oleh Lurah ini dan tadi sudah dilakukan Pak Lurah. Dan kalaupun ada kemitraan atau bantuan dari CSA, BUMN, BUMD, perguruan tinggi ataupun LSM lainnya. Kalau perguruan tinggi mungkin tidak harus memberikan bantuan berupa uang dan sebagainya, mungkin usaha pendampingan ataupun berupa penyuluhan dan sebagainya. Apakah di sini ada TKSK, Pak? Sebenarnya kita ingin melihat sejauh mana pengembangan kartu perlindungan sosial terkait sebetulnya program nasional itu kita ada kartu perlindungan sosial mungkin kalau tahun lalu digunakan untuk menukar ya BLSM, tapi tahun ini BLSM sudah ada. Tapi untuk raskin, bantuan siswa miskin dan PKH itu kita harus pegang kartu itu. Kalau tidak itu, oh enggak pegang. Ya. Kunjungan kali ini kita merupakan kunjungan yang kedua. Tanggal 9 kemarin kita ke Jakarta Pusat, di sini kita yang kedua. Betul Bapak bahwa kita sasaran kali ini juga melihat dari data BPS dan data indeks kerawanan sosial kita dapatkan dari BPS bahwasanya Manggarai Selatan adalah nomor 2 paling rawan dan rentan. Makanya kita ingin berdiskusi dan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Aku ketua tim. Dan selanjutnya saya perkenalkan tim yang lainnya, yaitu Ibu Insinyur Siti Alifah dari BPS, Bapak Sifik dari Dinas Kesehatan, Bapak Haji Zuhri dari Dinas Pendidikan, Ibu Yani dari Dinas Sosial, Bapak Frian dari Dinas UKM. Oh bukan, Bapak Pak Sen. Oh, oke. Dari Dinas Naker, Bapak Wajah Hidayah dari Tata Pemerintahan, Bapak Iswanta dari Biro Kesos, Ibu Prorida yang cantik dari Biro Perekonomian, Ibu Sinta dari Biro Tata Ruang, Ibu Natemi dari tim penggerak PKK Provinsi, Bapak Emerson Bahtiar dari LPMC, dan kru kami yaitu Ibu Una dan Ibu Nurjana. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat meriah dari Bapak Lurah maupun warga yang ada di Kelurahan Manggarai Selatan. Dan kami mohon maaf apabila selama kami berkunjung ada kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari beberapa pemanfaat dan nanti langsung kita backup tanya jawab dengan tim kita. Terima kasih. RW 9 Kelurahan Manggarai Selatan. Nama saya Ibu Dwi. Saya mendapatkan raskin dari tahun 2011. Kami sekeluarga berjumlah 6 orang yang masih sekolah, 2 karena yang satu mama itu ada keterbelakangan daya berpikirnya terlambat. Kami setiap bulannya menerima raskin 15 liter beras dengan tebusan Rp25.000. Dan anak kami yang sekolah di SMK mendapatkan KJP 1,4. Iya. Enggak, 6 bulan sekali. Yang SD mendapatkan KJP 1,50. Ahmad Fauzi, saya wira swasta, yaitu sebagai supplier bahan bakar untuk kebutuhan catering.
Saya sudah mengelola usaha ini sudah cukup lama, sekitar 3 tahun yang lalu saya berkenalan dengan pihak KJK. Lantas saya mau mencoba dengan pinjaman awal. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Cara bayarnya juga dengan bagus juga. Terus ditingkatkan lagi oleh Bapak Chandra sampai optimal. Tentunya saya punya pengajuan lagi kepada Pak Chandra, kalau bisa ditambah lagi. Saya berharap semoga dengan cara seperti itu dari pihak KJK, semoga yang saya gunakan bermanfaat bagi saya. Tentunya saya juga bersyukur dengan adanya KJK Kelurahan Manggarai Selatan ini, dengan diadakannya mudah-mudahan dapat membantu masyarakat perkotaan wilayah Manggarai Selatan khususnya. Harapan saya cuma satu aja. Saya berharap mudah-mudahan permohonan saya bisa didengar oleh Ketua Tim KJK dan Bapak Lurah Manggarai Selatan. Saya ingin memperkenalkan bahwa nama saya Isni Ragino dari RT 009 RT 4 Kelurahan Manggarai Selatan. Usaha saya baru dipakai Pak, kecilan Pak. Selama ini saya menjadi anggota KJK sejak tahun 2011 Pak, sampai sekarang. Alhamdulillah saya terbantu juga dari KJK selama ini. Ya mudah-mudahan bantuannya ada manfaat bagi saya, terlalu ada manfaatnya bagi saya Pak. Dan selanjutnya mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih maju lagi. Usaha kita bantuannya alhamdulillah saya terima kasih. Sudah banyak lipat Pak. Terima kasih. Untuk warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah dan tim apa ini namanya monitoring. Saya Hamzah Ustani. Saya menjadi anggota KJK ini selama kurang lebih 4 tahun. Tahun pertama saya pinjam itu agak susah, soalnya ada masalah keluarga. Nah, susah juga sih cerita. Tapi saya bayar karena nggak begitu ini, jadi bayar ada duit saya bayar. Sampai tahun kemarin, baru lunas, jadi selama 3 tahun terus sedap gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya masih dipercaya, jadi selama 2-3 bulan yang lewat tuh dikasih lagi pinjaman. Alhamdulillah lancar. Tadinya 5, sekarang 2 juta lah. Jadi kurang sekali. Nah, gitu saja. Menurut saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kami itu bisa dibantu lagi Bu, usaha orang-orang saya gitu. Saya Florida. Terima kasih tadi kepada Bapak Ibu yang telah memberikan semacam testimoni ya. Cuma yang saya lihat di sini kebanyakan yang pemanfaat dari KJK. Ada yang perlu saya tanyakan, namun sebelumnya saya cukup berbangga hati juga mendengar keterangan dari Bapak tentang pinjaman yang sudah diperoleh dan dapat dimanfaatkan melalui usaha yang Bapak jalankan, dan ternyata memang usahanya berjalan lancar. Artinya dari Ketua KJK-nya tidak ada macet Pak ya untuk pengembaliannya Pak? Tidak ada ya? Ada beberapa yang macet.
Iya, cuma kecil mungkin. Tidak terlalu tinggi ya tingkat kemacetannya ya. Manusia PUD kita tidak macet, tetapi kepada masyarakat ya misalnya kami dari masyarakat miskin kepada kesulitan ada tetap ada kemacetan dengan kehadiran pemerintah agar kemacetan itu kita bisa usul sedikit bisa dikurangi. Iya, baik Pak, artinya masih bisa di cover sama KJK sendiri. Oke. Nah, jadi gini Pak, saya ingin tahu Pak, untuk tahun 2013 mungkin tidak ada pengguliran dari UPDB. 2013. Iya, karena setahu saya itu untuk semua KJK pada tahun 2013 itu dibatasi atau sama saya tidak ada karena adanya tingkat kemacetan yang tinggi, pengaruh tinggi di DKI. Baru ada Pak ya? Kita dapat Bu, kebetulan KJK kita termasuk yang Bagus. Oke, itu dilihat. Jadi dilihat dari keberadaan KJK di tiap kelurahan itu kalau memang dia bagus, tapi yang tingkat kemacetannya tinggi itu biasanya dievaluasi. Nah, terkait dengan itu Pak, tadi Bapak saya belum tahu nih berapa sih tahun 2013 yang digulirkan, berapa pemanfaat, dan tahun 2014 berapa sih pemanfaatnya. Usahanya kan tadi sudah jelas, ada untuk usaha supplier untuk catering, ada yang sembako, dan ada yang berapa? Optik. Untuk Bapak sendiri tadi yang optik mungkin kekurangan modal, tapi memang gitu Pak, kalau memang tidak usahanya, ini kan Bapak sudah pernah meminjam, tapi terakhirnya agak mandek terus mulai lagi Pak ya. Nanti tidak usaha Bapak kalau memang itu berkembang, nanti dari melalui ketua KJK-nya itu bisa dijukan lagi penambahan modal Pak. Mungkin untuk sekarang mungkin belum. Nah yang kedua, dalam kaitan usaha jamu untuk ibu-ibu ya, yang ini kan kelurahan ini kan unggulannya kan jamu. Pelaku usaha jamu ini masuk nggak anggota KJK? Ada juga yang masuk. Ada juga yang masuk. Nah, apakah dalam memproduksi jamu itu sudah ada label halal? Sudah ya, berarti memang kelurahan ini sudah bagus sebenarnya. Cukup bagus. Perlu saya tanya mengenai apa lagi tadi ya? Ada informasi baru Pak. Untuk penyaluran dana bergulir melalui UPDB, tadinya kan hanya untuk KJK, tapi ada peraturan gubernur yang baru bahwa untuk penyaluran itu tidak hanya melalui KJK, tapi juga diberikan kepada koperasi umum. Jadi di kelurahan ini kalau memang ada koperasi di luar KJK, boleh juga mengajukan tentu dengan syarat yang harus dipenuhi. Itu kira mungkin itu saran dari saya. Karena ini bagus, cuma saya perlu informasi berapa sih pemanfaat di sini untuk 2013, berapa dana sudah digulirkan, dan kalau memang bagus memang akan tetap ditindaklanjuti, dan saya yakin Pemprov pasti akan memberikan kerjasama KJK ini berkembang dengan baik. Saya rasa sekian dan terima kasih. Di sini pemanfaatnya yang P3 ya, P3 dan 4 yang 250.000 sekitar 120 orang. Terus dilanjutkan dengan T4 itu 250 juta, itu 26 April 2012, sisanya 62.462.000. Jadi dan dilanjutkan dengan, nah ini kan 2013 kemarin kita dapat yang tadi itu 130 juta. Itu angsuran pertama kemarin tanggal bulan Juli 2013. Ini masih sisa 79.446.000. Masyarakat atau warga kelurahan Manggarai Selatan ini jumlahnya kira-kira berapa Pak? Kemudian ada kendala atau tidak di lapangan? Mungkin ada ibu tadi yang Bu Dwi ya, itu ada manfaatnya nggak kira-kira untuk ada? Ya. Pas. Untuk pelajaran
diterima setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali dari Kemarin yang SMK di bulan apa Bu? Terima di bulan Juni. bulan ini Pak, bulan September. September. Kalau yang SD dari tanggal 9 Pak. Di SD Manggarai 08. Antrinya panjang Pak. Dari jam berangkat jam 8:30 pulang 8:30. Tapi bukan untuk makan ya Bu ya? Ya, kalau yang SD buat itu sama datang dari Soalnya kemarin ada yang datang dari dinas pendidikan, dia bingung Bu, menerima setiap tahun 2 kali menerima, bingung. Yang kemarin sepatunya masih bagus, baju masih bagus, ini buat apa lagi? Boleh nggak kau buat makan? Katanya. Saya bilang nggak boleh. Di Indonesia ini nggak ada orang yang makan duit, saya bilang gitu kan. Jadi nggak boleh makan. Ya, makanya makan nasi tetap gitu ya. Tapi manfaatnya jelas ada ya Bu ya. Nah, kemudian yang dari Palura mungkin itu Pak, jumlah yang sudah didistribusikan itu ada berapa warga gitu yang menerima? Yang menerima KJP Pak, KJP di Kelurahan Manggarai Selatan ini udah ada berapa? Tatkala saya masuk ke sini itu saya belum dapat informasi apapun karena waktu itu kewenangan kami hanya memberikan surat pengantar. Kebetulan di sini ada 4 SD, ya, SD 01 sampai SD 04, Kelurahan Manggarai Selatan. Nah seperti ibu itu juga tadi, walaupun warga kami, tapi beliau sekolah di SD Manggarai 08, gitu. Nah ini saya sampai saat ini belum menerima data yang pasti dari Dinkesnya. Namun untuk hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan data atau sebagainya, ya, dari sisi pelayanan kami tetap memberikan pelayanan kepada mereka, ya. Sebab di sini sendiri banyak warga sebetulnya yang bukan warga, yang sudah bukan tinggal di sini lagi, tapi masih ber-KTP di sini, Pak. Ke depan panduan dan jajarannya bisa monitor ke bawah, kira-kira siapa-siapa yang telah menerima KJP itu. Nah, jangan sampai kita memberikan KJP ini ke bawah langsung ada salah alamat gitu Pak. Ada yang orang yang tidak wajar menerima tapi minta juga gitu. Banyak yang gitu Pak. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Bogor Selatan. Nama saya Satrio dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di sini Pak Lurah tadi menyampaikan tingkat pengangguran yang tinggi di Kelurahan Manggarai Selatan. Pak Lurah juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghubungi BLK. Terus Disnaker juga telah menghubungi untuk magang ke Jepang. Terus magang di perusahaan juga adanya di, kalau magang ke luar negeri adanya di Dinas Tenaga Kerja Pak ya. Kalau magang untuk wilayah DKI Jakarta adanya di Sudinakertan di jalan selatan di Wali Kota ya. Untuk BLK sendiri mungkin di sini juga tidak terlalu jauh, yaitu di Pasar Bo juga ada di BLK Laskondet. Itu tertera semua apa yang ada kegiatannya, yang memang tidak semua ada, cuma yang banyak sekarang yang domain yang memang istilahnya yang yang semua BLK yang disediakan, yaitu bengkel servis Pak, servis sepeda motor. Nah itu 1 bulan. Jadi siswanya diberikan uang saku ya, terus transport, dikasih makan juga di sana. Nanti cuman memang ahlinya di sana nanti kita punya keterampilan sendiri gitu loh. Jadi dapat sertifikat gitu. Nanti kalau memang udah sertifikat kan mungkin ada bengkel-bengkel di jalanan, mungkin kita kalau lamar-lamar istilahnya ya, kalau wilayah terdekat ini di sini mungkin ada lah ya, mungkin bengkel-bengkel pinggir jalan, kalau ada sertifikat bisa bantu, lama-lama ahli juga kan gitu. Nah itu saya kira dimanfaatkan aja Pak Lurah nanti kepada seluruh warga Kelurahan Selatan, karena di paling sekarang itu sepeda motor itu udah menjamur, udah kayak rarong istilahnya, sangat
Jadi untuk selanjutnya saya berharap Pak Lurah bisa menyampaikan apa-apa yang memang ini untuk pelatihan-pelatihan itu sekarang itu Dinas Tenaga Kerja Pak ya. Untuk sementara ini mungkin program tahun 15 itu agak banyak, mungkin kita tidak di Sudinaker Pak adanya. Jadi nanti kita akan sarankan kepada Sudinaker itu agar membentuk pelatihan yang banyak dan memberikan sarananya juga Pak gitu. Misalnya kayak model dia akan misalnya yang lulusan dari otomotif yang misalnya kemarin dari GLK. Nah kita akan latih lagi ulang dan panggil ahlinya dari ini. Kemudian kita akan memberikan bantuan gitu, apakah itu seperti model toolkit atau kompresornya. Jadi mereka walaupun digagang sempit gitu luka bisa lah gitu istilahnya untuk nempel-nempel gitu Pak. Nah itu aja saran saya Pak ya. Jadi untuk apa namanya. Kemudian satu lagi Pak. Oh iya Pak. Untuk ini kan daerah padat sekali, saya juga sedih juga dengan Pak Lurah 3x3 terus ada lagi 1,5 kali. Wah udah bingung sedikit. Nah ini kalau sudah berdiri ya tidurnya. Nah untuk ini saya sarankan mungkin apabila ada yang berminat untuk transmigrasi Pak ya, karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini satu paket Pak. Jadi di bawah naungan Pemprov DKI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan transmigrasi Pak. Untuk sekarang ini hanya karena kuota kita dibatasi kementerian, kita tahun ini cuma hanya 25 KK Pak. Kayaknya sedikit gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau memang ada yang berminat ya bagi warga kelurahan Manggarai Selatan ini yang berminat berhubungan langsung dengan Pak Lurah ya gitu. Jadi nanti Pak Lurah bisa menghimpun dan bisa mendaftarkan langsung ke Sudinaker atau langsung ke Dinas Tenaga Kerja juga bisa, karena kan kita linknya kalau kementerian itu hubungannya provinsi Pak gitu. Jadi bukan Sudin. Jadi nanti dari situ kita batasi. Kemudian tahun ini kita akan bahas memang godok Kemduk atau Perduk mengenai ketransmigrasian. Jadi biasanya untuk warga DKI itu manja. Saya sangat yakin itu memang manja. Saya mau bertransmigrasi tapi lokasinya dekat. Oke, lokasi dekat adalah di sini yang masih kita memungkinkan adalah Provinsi Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan. 3 provinsi ini akan kita lirik Pak. Dan Provinsi DKI ini akan membeli tanah di sana Pak. Jadi kita akan bekerjasama dengan 3 provinsi ini, di mana lahan yang masih berada dan kita akan beli. Apabila peminat ini banyak, maka kita udah beli tanah terus kita akan bangunkan rumah sesuai model tipe yang layak gitu Pak. Itu yang maksudnya Pak. Jadi diperuntukkan untuk yang berminat untuk bertransmigrasi gitu Pak. Jadi mudah-mudahan Kemduk ini bisa sedianya lancar digodok di DPRD ya kan untuk untuk rakyat DKI itu sendiri Pak. Itu aja, terima kasih ya. Dan saya sendiri juga sambutannya cukup baik untuk teman-teman saya di luar daerah ya. Hebat bisa ada ini banyak benar kegiatan. Nah mereka apresiatif terhadap kami yang ada di Jakarta, tapi warga kami sendiri kurang apresiatif. Itu permasalahan kami Pak ya. Makanya sekarang ini masalah saya dalam tanda kutip karakter masyarakat ini ya yang akan menjadi sorotan kami ya. Jadi begitu banyak niatan dari Pemprov DKI untuk berubah ya kan tatanan sosial masyarakat dengan segala macam kemudahan, dengan regulasi-regulasinya yang sangat memudahkan dan kesempatan yang diberikan begitu besar. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan? Ini ada apa dan kenapa? Sehingga kita sendiri dari sisi pemerintah hanya memberikan fasilitas. Keinginan untuk berubah itu kan bukan dari mana-mana, dari orang itu sendiri yang ingin berubah. Ini dia Bu ya. Karena kalau emang orang yang nggak mau berubah ya akan seperti itu aja, gitu. Nah, ini barangkali menjadi pemikiran ke depan bahwa karakter dalam tanda kutip masyarakat ini menjadi PR kita. Ya memang yang kedua untuk masalah transmigrasi saya sangat bersyukur sekali kalau memang ada itu ya. Sebab saya juga pernah tugas di daerah Trans, di daerah PTP 28 daerah Mesuji ya. Itu bahkan dari tanah Jawa itu Lampung ya, daerah Lampung. Waktu saya starter di sana, alhamdulillah mereka hanya ya memang dibilang manja ya. Udah berapa tahun sih dapat bantuan terus, tapi mereka juga bisa berbuat, itu bisa merubah nasib. Saya pernah tanya juga di sana, sebetulnya apa? Saya cuma nggak punya
nggak punya lahan pertanian, tapi hanya sebagai buruh tani. Ternyata begitu di sana mereka punya rumah, punya lahan, bahkan mereka sekarang mengelola perkebunan, ada kopi dan lain sebagainya. Nah itu yang bisa, sehingga dia bisa mengembangkan hidupnya. Bahkan ada beberapa anaknya juga bisa bersekolah di perguruan tinggi. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Namun tetap kembali kepada orangnya, ya, manusianya ini yang mau berubah atau tidak. Gitu. Terima kasih Pak. Lebih dibandingkan orang luar. Mungkin saya ingin menanyakan Pak, dalam setiap kegiatan yang dirancang oleh kelurahan, apakah warga terlibat merencanakan kegiatan tersebut atau tidak? Karena jika warga sendiri yang ikut terlibat mencetuskan kegiatan tersebut, otomatis dia merasa memiliki kegiatan tersebut. Jikalau memang itu hanya berasal dari satu pihak aja, mungkin tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dia merasa tidak ikut memiliki atau terlibat dengan kegiatan tersebut. Terus selanjutnya Pak, pertanyaan saya, untuk kegiatan, kebetulan saya kan dari Biro Tata Ruang ya Pak, dan Lingkungan Hidup, jadi saya sebagai sekretaris dari klaster 2. Klaster 2 itu pemberdayaan masyarakat, berbasis pemberdayaan masyarakat. Nah, dari yang tadi penjelasan Pak Lurah tadi, lihat di sini peran serta masyarakat sendiri kayaknya belum begitu kelihatan gitu Pak ya. Baik kalau di bidang fisik tadi kan Bapak bilang tadi udah ada bedah rumah ya, tapi kan mungkin ada kegiatan lain yang dalam bentuk fisik, apa jalan atau perbaikan saluran yang memang mungkin Bapak belum utarakan gitu ya. Dan itu kan memang harus melibatkan peran serta masyarakat. Dan dalam bentuk lingkungan, dalam bentuk bina lingkungan ataupun pembinaan sosial, baik pelatihan atau penyuluhan yang memang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Tolong dijelaskan ya Pak ya. Terus dari sini saya belum lihat di kegiatan yang melibatkan masyarakat, tapi dari kegiatan anggaran APBD atau APBN. Tadi kan Bapak jelaskan itu dari basis tadi ya Pak ya, yang berdasarkan. Di sini dari PMPM Mandirinya ada perwakilannya ya? Oh Bapak ada PMPM Mandiri. Nanti tolong dijelaskan ya Pak gambarannya apa yang sudah dilakukan PMPM Mandiri di sini ataupun yang dari penggunaan anggaran APBD ya Pak ya. Anda sendiri itu pendampingannya seperti apa gitu Pak? Biasanya kan harus ada pendamping dalam kegiatan tersebut. Terus apakah dalam pelaksanaan itu semuanya tuntas dilaksanakan? Apa ada kendala atau dalam kegiatan tersebut sehingga dapat dievaluasi ke depan agar tidak terjadi masalah selanjutnya. Pak, nanti saya tertarik sebenarnya sama pertamanannya ini. Kata Bapak kan LPH-nya cuma satu ya, satu buah taman. Luasannya berapa Pak? Kurang lebih 150 meter. 150 meter. Dipakai PAUD berapa meter? Bangunan jadi bentuknya 50 dipakai untuk pembangunan PAUD 2 lantai. Sebenarnya kan kalau di lurahan ada kasih kecamatannya untuk pertamanan ya Pak. Sebenarnya taman itu sebenarnya tidak boleh dibangun bangunan fisik, harusnya full dalam bentuk taman. Sebenarnya tidak boleh. Memang banyak penyalahgunaan lahan RTH itu yang dimanfaatkan sebagai pos jaga atau apa, itu sebenarnya jalur taman sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Tapi mungkin kan ada kasih pengawasan dari kasih kecamatan sendiri, mungkin ada opsi yang lain gitu ya Pak ya. Kita tidak paham Facebook gitu kan, baru-baru bikin Facebook kali ya Bapak, mungkin ada juga yang belum tahu kan Facebook gitu. Mungkin dalam bentuk yang biasa seperti spanduk atau slogan selebaran, mungkin mereka masih lebih bisa mengapresiasi dibandingkan gadget tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup ya. Di sini warga yang terlibat dalam perencanaan tentunya kami juga sudah mulai lagi nih persiapannya, karena kita mau melaksanakan rebuk RW ya, rebuk RW itu tetap kita laksanakan itu di tingkat RW dengan pesertanya itu adalah para ketua RT, tokoh masyarakat dan juga perwakilan warga. Dan semua perencanaan itu selalu kami datangkan dari bawah ya, karena memang
semuanya sudah terakomodir dari Rembuk RW, hasilnya nanti akan dibawa ke Musrem. Nah, dari Musrem kelurahan itu tentunya sekarang dalam BPA itu sudah terbagi mana anggaran yang memang ini usulan Musrem dan anggaran yang memang internal dari tingkat kelurahan. Pertama yang kita ingin menyusun kegiatan tersebut, ternyata saluran air yang akan kita kuras itu kebanyakan tertutup. Nah, tertutupnya oleh apa? Jadi dimanfaatkan oleh warga itu sebagai teras, Bu. Itu sebagai teras. Nah, kalau udah sebagai teras ini kan kita juga jadi repot ngebongkarnya. Begitu saya hitung, ternyata teras itu cukup panjang. Jadi mungkin rumah juga di awal disampaikan saya ada nonton kemiskinan warga ini ternyata bisa jadi duit gitu. Jadi intinya lurahnya aja nggak tahu kalau warganya. Saya maaf data. Saya pun dapat informasi bahwa tingkat kerawanan Manggarai Selatan itu adalah nomor 2 di Jakarta Selatan, kemudian yang ibu bawa itunya. Nah, penanggulangan kemiskinan di Upakarti. Itu saya baru dapat kurang lebih 2 minggu yang lalu ya Bu ya. Itu kurang lebih 2 minggu. Manggarai Selatan ini yang sudah menjalankan masalah 2 RW. RW 3 sama RW 8. Tapi sekarang macet kendalanya adalah di tempat. Untuk penampungan sementaranya kami tidak ada. Jadi sementara ini sudah tidak berjalan lagi. Hanya yang tetap kami laksanakan adalah pembuat pemanfaatan sampah organik. Itu saya sendiri yang membuat. Dari tahun 2007 kami sudah membuat pupuk organik. Kami potong-potong secara manual dan hasilnya bermanfaat bagi kami sendiri dan lingkungan, serta juga bisa menambah ekonomi kami. Kami menjualnya satu paknya Rp5.000. Tapi karena manual, jadi kami tidak bisa memenuhi pemanfaatan lain. Sebetulnya kami banyak order tapi tidak bisa memenuhi karena secara manual. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. 15 liter atau 15 kilo? 15 liter. Oh, Pak, berarti 1 liternya 1.500 Bu ya? Iya, tapi kita manusia 25.000. 25.000? Oh, tidak per kilo gitu, bukan per liter gitu ya? Terus yang saya tanyakan, Bu, mutunya bagaimana? Dari mulai tahun 2011, 2012, 2013? Kadang bagus. Untuk tahun ini Bu, 2013? 2014 maaf. Bagus. Terima kasih. 2013 berarti memang ada beberapa yang kami dengar 2013 berasnya bukan katanya dulu. Kalau yang sekarang bagus. Ya, terus ya cara pengambilannya tadi di RW ya Bu ya, itu kan bayar dulu atau terima beras dulu atau langsung? Bayar terima beras. Ya terima kasih Bu. Terus yang ke Pak Lurah barangkali ya Pak ya, kan Raskim data PPLS. Barangkali ada yang tadi di awal disampaikan tidak ada masalah dengan Raskim. Tapi kalau melihat di kenyataan kan ada beberapa warga yang layak untuk menerima tapi tidak terdaftar di data PPLS. Ada juga yang tidak layak menerima tapi tidak terdaftar. Apakah di kelurahan ini ada yang kayak gitu? Terus bagaimana solusinya? Potensi kerawanan menjadi tinggi dan rendah dan seperti itu ya. Karena pada saat pimpinan kami menghadap ke AO itu, sepertinya PAO itu juga akan melihat indeks potensi sebagai salah satu kinerja dari kepala kelurahan. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk UB ya, kelompok usaha bersama. Jujur saja di sini saya juga terkadang kebingungan sendiri Bu. Kebingungannya hampir dari setiap instansi itu punya program. Dari PPMK punya dana di situ ekonomi produktif, dari PNPM ada juga di situ ekonomi produktif.
belum lagi dari KJK dan sekarang dari kelompok usaha bersama, dari PKK udah pasti dari gudangnya di sana. Ditambah lagi dari UMKM sekarang kami rintis, yaitu untuk melegalkan pedagang di fasilitas umum dan fasilitas sosial. Ya, banyak, tapi saya terus terang ini kami belum memiliki data apapun. Ya, dan memang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mira juga sekalian dalam rapat koordinasi untuk membentuk database. Ya. Saya datang ke sini, hampir perangkat kami yang ada di sini, Bu, nggak sempat napas, Bu. Nggak sempat napasnya kenapa? Begitu saya masuk sini, kita sudah dihadapkan kepada pemilu legislatif. Ya, begitu selesai pemilu legislatif, kami dihantam lagi oleh Pilpres. Selesai Pilpres kami menunggu yang namanya MK. Selesai MK kami dari jumlah penduduk 24.140. Lalu untuk posyandunya, posyandu wanita ada 20 dari 10 RW. Untuk posyandu lansia ada 9. Ada juga kelompok pendukung ibu itu ada di 3 RW, ada di 3, 5 dan ada di Mau tambah KPK-nya apa ini? bisa sampai 100. Dengan tenaga kesehatannya ada 10. Tempatnya ini kurang memadai, Pak. Sebenarnya kami di puskesmas kelurahan sudah ada dokter umum 2 supaya pelayanannya juga lebih cepat, pasien tidak menunggu terlalu lama. Dari dokter mengirim 2 dokter, 1 saya, 1 lagi ada baru juga. Cuma hanya saja tempatnya itu terbatas sekali, jadi pasien itu kalau mau ke tempat duduk jadi harus geser-geseran gitu. Dan ruangannya juga terbatas, kalau kita mau pakai 2 meja dokter ruangannya nggak bisa. Jadi maaf Pak, itu kondisi gedungnya yang enggak apa kurang luas atau kondisi gedungnya yang enggak pantai kurang luas ya? Oh iya. Mungkin ini Bang, saya kasih masukan kalau untuk itu namanya usulan rehab sedang. Kalau untuk usulan rehab sedang, biasanya kita mengusulkan ke Sudin Kesehatan Jakarta Selatan. Sudah diusulkan. Sudah diusulkan tapi belum ada realisasi. Biasanya dia juga ada masukan dari Inspektorat Pembantu Kota Selatan nanti. Biasanya ada untuk prioritas puskesmas mana yang akan mulai dibangun biasanya. Kalau yang kondisinya udah tidak layak banget, baru dia prioritas utama untuk dibangun. Tapi bisa juga kalau sekarang kan masih ada proses input data. Kalau yang penting lobbynya buat aja ke Sudin bisa untuk rehab sedang aja. Biasanya rehab sedang sih nggak sampai setahun udah selesai. Belum ada registrasinya. Tunggu aja ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kalau saya boleh sharing ini mengenai Dokter Ira, dari Dokter Ira. Jadi untuk pemberian PMT selama ini yang kita terima tidak sesuai dengan kebutuhan balita yang ada di bawah. Jadi yang makan ya orang tuanya, karena misalnya kayak nasi goreng, apakah itu layak buat balita? Terus sandwich, apakah itu layak juga untuk balita? Tolong dipikirkan lagi untuk kedepannya Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih masukannya. Kalau kecamatan yang diserahkan kepada puskesmas kelurahan, petugas isinya nanti akan menghitung gimana jumlah kalori pemberian makanannya, biasanya berupa bubur kacang hijau, roti lapis, atau lain sebagainya. Dia ada jumlah standar kalori biasanya. Saya mewakili dari KJK Koperasi Bangka Selatan. Mumpung ini ketemu dengan tim monitoring evaluasi, barangkali bisa sampai ke tingkat dinas satu provinsi. Jadi gini Pak, asistensi KJK yang ada di Bangka Selatan
ini kita Satgas yang usul kepada Dinas Koperasi intinya, walaupun keberadaan KJK ini masih disupport dana dari pihak PRUD sebagian besar, tapi tentunya secara legal formalnya kan di bawah bimbingan Dinas Koperasi ya Bu ya, sebagai pembinanya. Kesulitan yang kami hadapi sekarang, ini saya mau sampaikan yang susahnya dulu, yang susahnya. Yang baiknya nanti insya Allah saya sampaikan. Susahnya itu adalah kami punya ideal angka rupiah untuk pengelolaan koperasi di Manggarai Selatan. Kurang lebih bisa berputar itu kalau sudah idealnya kurang lebih 1 miliar. Beberapa kali kucuran, bahkan sampai angka total value ini itu 1,6. Cuma 1,6 itu adalah yang berputar tiap bulan kita setor kewajiban demikian. Kalau untuk data di BRUD kami termasuk yang katanya baik lah begitu. Nah, 3 kucuran dana, 3 etape, 3 periode kita sudah lunasi, sehingga masih tertinggal angka itu kemarin terakhir sekitar 300 sampai 400 juta. Terseok-seok. Bahkan sampai kami dapat komplain dari seluruh masyarakat atau anggota KJK, kucuran itu lambat. Jadi birokrasi pengajuan ke BRUD sementara ini masih terlalu birokratis panjang. Yang tadinya diterapkan pokoknya 2 minggu selesai, ternyata 3, 4, 5 bulan. Masih ada koperasi lain yang memang berkendala, bermasalah begitulah. Saya juga sudah komplain langsung ke sana. Saya berharap bahwa tolong dipilah permasalahan tiap-tiap kelurahan yang ada. Kucuran terakhir 2 bulan lalu kami turun sebesar 293 juta. 293 itu terakhir. Kami mengajukan lagi sesuai potensi yang ada. Jadi angka yang ideal itu memang kurang lebih perputarannya kurang lebih 1 miliar setiap kelurahan. Karena kami kan mengambil jasa itu 2% di sana. 2% itu kalau 1 miliar kurang lebih 20 juta, operasional kita kurang lebih 7 juta, sisanya adalah SHU gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan kendala itu bisa melalui tim Monet ini bisa disampaikan ke BRUD ya Bu, selaku pembina kami, Dinas Koperasi yang ada. Nah, kami juga KJK sudah berperan untuk meningkatkan potensi ekonomi yang ada di Manggarai Selatan. Contohnya adalah jumlah kami sudah 300 sekian. Kemudian mulai dengan pedoman koperasi juga dengan kehati-hatiannya, dari mulai kita pinjamkan sebesar 1 juta, sekarang mayoritas sudah mencapai 3 sampai 5 juta. Nah, kalau rata-rata 3, 5 juta, 4 juta kan dengan jumlah 300 orang kurang lebih ya 1 miliar itu juga kecil lah gitu. Perlu garis bawahi bahwa kewajiban kami KJK Manggarai Selatan itu selalu on time dan penyelesaian. Kita harus mengembalikan kucuran itu dengan tempo waktu 1 tahun itu clear, alhamdulillah clear gitu. Cuman kendala yang ada tinggal setiap kali mengajukan itu masih panjang birokrasinya, harus ada monitoring dulu. Pimpinan ke Jakarta Pusat diajak 10 kelurahan itu yang aktif hanya 4, 6 tidak aktif Pak. Di antaranya itu Pak, mungkin kurang tahu di keputusan pimpinan apakah hati-hatian yang maksud Bapak itu kayaknya bisa juga Pak. Terus belum Jakarta Barat, belum itu banyak Pak semua Pak. Termasuk Timur nggak perlu disebutin, katanya udah ada yang dipanggil oleh polisi gitu 3 kelurahan nggak masalah. Saya rasa itu aja Pak Pak. Terima kasih atas masukan, saran dan mungkin semacam kritikan bagi kami, mungkin nanti bisa dipakai oleh kami ke provinsi sebagai bahan kebijakan ke depan untuk demi majunya pembangunan kita, utamanya di program kemiskinan. Dan saya untuk mengucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata yang berkenan. Ada teman-teman ya. Indeks kerawanan lebih tingkatkan lagi pembangunannya dan mudah-mudahan lebih